Di bawah permukaan samudra, tersembunyi sebuah dunia yang tidak pernah diciptakan untuk manusia. Sebuah alam tanpa cahaya, dengan tekanan yang bisa menghancurkan baja, dan makhluk hidup yang tampak seperti keluar dari fiksi ilmiah. Kita telah mengirim robot ke Mars. Kita telah memetakan galaksi yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Namun ironisnya, lebih dari 80% lautan bumi masih belum pernah dijelajahi. Bahkan, kita mengetahui lebih banyak tentang permukaan bulan dibanding apa yang terjadi hanya beberapa kilometer di bawah laut kita sendiri. Dan semakin dalam kita menyelam, semakin jelas satu hal. Kehidupan di laut dalam tidak mengikuti aturan yang kita kenal. Di permukaan laut, kehidupan tampak akrab. Cahaya matahari menembus air, memberi energi bagi plankton. Plankton memberi makan ikan kecil. Ikan kecil memberi makan predator yang lebih besar. Rantai makanan yang menopang seluruh ekosistem laut. Namun semua itu berubah saat kita turun melewati kedalaman 200 meter. Cahaya mulai memudar, warna menghilang, fotosintesis berhenti. Kita memasuki wilayah yang disebut Twilight Zone, zona remang-remang yang membentang hingga kedalaman 1 kilometer. Di sini tidak ada tumbuhan, tidak ada energi matahari, hanya satu sumber makanan utama. Partikel-partikel kecil yang perlahan jatuh dari atas. Para ilmuwan menyebutnya salju laut. Salju laut hanyalah sisa-sisa kehidupan permukaan, kotoran plankton, bangkai mikroorganisme, dan partikel organik. Bagi manusia, itu nyaris tak berarti. Namun, bagi makhluk di Twilight Zone, itulah sumber kehidupan utama. Dan karena lingkungan di sini ekstrim, evolusi mengambil jalan yang ekstrim pula. Banyak hewan berevolusi menjadi hampir transparan. Cumi-cumi kaca, gurita kaca. Tubuh mereka seperti bayangan, nyaris tak terlihat. Mengapa transparan? Para ilmuwan belum sepenuhnya yakin. Mungkin untuk kamuflase di cahaya redup. Atau mungkin karena pigmen warna terlalu mahal secara energi di dunia yang miskin makanan. Namun, ada strategi lain yang lebih mengejutkan. Alih-alih menghindari cahaya, beberapa makhluk menciptakan cahaya mereka sendiri. Proses ini disebut bioluminesensi, reaksi kimia yang menghasilkan cahaya. Di Twilight Zone, hampir setiap kilatan cahaya memiliki tujuan. Sebagian digunakan untuk memancing mangsa, sebagian untuk menarik pasangan, dan sebagian untuk menghilang. Teknik ini dikenal sebagai counter illumination. Predator dari bawah bisa melihat siluet mangsa yang gelap di atas. Untuk menghindarinya, hewan seperti cumi-cumi kunang-kunang menyalakan cahaya di bagian perutnya. Mereka menyesuaikan intensitas cahaya hingga menyatu persis dengan cahaya dari permukaan. Bayangan tubuh mereka lenyap, mereka menjadi tak terlihat. Ada juga makhluk yang menggunakan cahaya merah. Di laut dalam, cahaya merah tidak pernah mencapai kedalaman ini. Artinya, warna merah terlihat seperti hitam pekat. Beberapa ubur-ubur menggunakan trik ini untuk menyembunyikan mangsa bercahaya di dalam tubuh mereka. Di dunia tanpa cahaya, warna menjadi senjata. Namun Twilight Zone bukan hanya tentang ilusi cahaya. Setiap malam, terjadi salah satu fenomena terbesar di planet ini. Saat matahari terbenam, miliaran makhluk laut naik ke permukaan. Ikan lentera, cumi-cumi, ubur-ubur. Mereka naik untuk memakan plankton di bawah perlindungan malam. Dan saat fajar tiba, mereka kembali tenggelam ke kedalaman. Fenomena ini disebut migrasi vertikal harian. Ini adalah migrasi terbesar di bumi, melampaui semua kawanan hewan darat jika digabungkan. Menariknya, manusia baru menyadari fenomena ini pada Perang Dunia Kedua.
Operator sonar mendeteksi dasar laut palsu yang naik dan turun setiap hari. Itu bukan dasar laut, itu adalah kehidupan. Di bawah kedalaman 1 kilometer, cahaya benar-benar lenyap. Kita memasuki midnight zone, dunia malam abadi hingga kedalaman 4.000 meter. Suhu mendekati titik beku, tekanan ratusan kali lebih besar dari permukaan. Namun justru disinilah evolusi menjadi paling kreatif. Ikan naga laut mampu menghasilkan cahaya merah yang tak terlihat oleh makhluk lain. Cahaya ini berfungsi seperti senter rahasia. Lebih luar biasa lagi, matanya berevolusi khusus untuk melihat warna tersebut. Beberapa predator lain menggunakan kulit ultra hitam, menyerap hampir seluruh cahaya. Bahkan di sorot lampu kapal selam, mereka nyaris menghilang. Dan tentu saja, ada ikan pemancing laut dalam, ikon keanehan laut dalam. Ikan pemancing betina menggantung umpan bercahaya untuk menarik mangsa. Namun keanehan sejatinya ada pada reproduksi. Pejantan berukuran sangat kecil. Ia lemah, rapuh, dan hanya memiliki satu tujuan, menemukan betina di lautan gelap yang nyaris tak berujung. Jika berhasil, ia menempel dan menyatu secara permanen dengan tubuh betina. Organ-organnya menyusut. Ia menjadi bagian dari tubuh betina, hidup dari aliran darahnya. Ini adalah salah satu adaptasi reproduksi paling ekstrim di dunia hewan. Lebih dalam lagi, kita mencapai dataran abisal, dasar laut yang luas dan datar mencakup lebih dari setengah permukaan planet. Di sini, waktu bergerak lambat. Hewan tumbuh perlahan, beberapa hidup ratusan tahun. Lebih dalam lagi masih ada zona hadal, parit samudra terdalam hingga hampir 11.000 meter. Tekanan di sini bisa langsung membunuh manusia. Namun kehidupan tetap ada. Ikan siput laut hidup di kedalaman ekstrem dengan tubuh lunak dan struktur sel khusus. Bahkan di tempat terpencil di bumi, kehidupan menemukan cara. Lebih dari 80% lautan masih belum kita jelajahi. Setiap ekspedisi membawa penemuan baru. Makhluk transparan, organisme bercahaya, bentuk kehidupan yang menentang semua pemahaman kita. Laut dalam mengingatkan kita bahwa bumi masih menyimpan rahasia besar. Rahasia yang belum kita pahami, rahasia yang layak kita lindungi, dan rahasia yang menunggu untuk ditemukan.